Selamat pagi, saudara-saudaraku semua. Mari kita sambut hari ini dengan penuh pengharapan dan cinta kasih. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama beraktivitas melanjutkan tanggung jawab kita terlebih dahulu menerima petunjuk bimbingan dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami rindu untuk menerima bimbingan dari Tuhan melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Kau urapi dengan Roh Kudus agar kami menjadi mengerti dan dimampukan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 21. Saya membacakan natsnya ayat 1, demikian tertulis. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang telah mendengarkan dan berusaha terus untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, saya memberi tema renungan pagi ini adalah hukum Tuhan. Saudara, kekerasan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah masih sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kata-kata yang menyakitkan hati ketika didengar, hingga tindakan yang melukai, bahkan penyiksaan fisik dialami oleh para korban kekerasan. Pihak yang kuat menggunakan kekuasaannya untuk memperlakukan yang dikuasainya dengan sewenang-wenang. Sementara orang-orang yang berada di bawah kekuasaan menerima saja tanpa usaha membela, apalagi untuk menyelamatkan diri karena pada pihak yang lemah dan tidak berdaya. Saudaraku, nats yang kita renungkan pagi ini merupakan hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Pada masa itu, praktek perbudakan sudah lazim dan diterima oleh rakyat Israel. Pada kalangan kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara hidup untuk bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuan. Bukan hanya laki-laki dewasa menjual diri menjadi budak, dan ada perempuan yang dijual menjadi budak. Dalam prakteknya, si tuan pemilik budak berhak memperlakukan apa saja terhadap budak sekehendaknya, karena dia sudah membeli. Selama masih berstatus budak, hidupnya dan keluarganya tidak bebas untuk menentukan kedamaian dan kesejahteraan diri maupun keluarganya. Tidak ada kemerdekaan untuk membangun masa depannya. Tidak ada penghargaan terhadap harkat dan martabat budak selaku manusia ciptaan yang segambar dengan Allah. Ketetapan Tuhan sebagai hukum pada perikop ini menegaskan kembali bahwa Tuhan menghendaki agar seluruh umatnya saling menghargai, sebab setiap insan diciptakan menurut gambar Allah. Misalnya, jika seorang perempuan dijual sebagai budak, dapat kita lihat pada ayat 7 hingga 11, dilakukan berdasarkan transaksi pernikahan, agar perempuan tersebut diperlakukan layaknya seorang istri, sehingga suaminya memperlakukan istrinya tersebut dengan hormat. Ayat 9-10. Artinya, sekalipun sebagai budak, tuannya wajib melindungi dan memperlakukannya dengan layak. Ketika tuannya mengingkari kewajibannya, budak perempuan tersebut boleh ditebus.
dan diizinkan kembali menjadi orang merdeka tanpa membayar tebusan. Pada perikop ini juga diajarkan hukum Tuhan tentang konsekuensi atas setiap tindakan yang mencerminkan bahwa Tuhan melawan segala bentuk kekerasan. Misalnya, memukul sampai mati atau membunuh dengan tipu daya adalah kejahatan besar dan hukumannya mati. Ini dapat kita lihat ayat 12 sampai 14. Demikian juga orang tua dipukul dan dikutuk anaknya. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak bisa diampuni. Ayat 15 sampai 17. Dan seorang tuan pun harus memerdekakan budaknya apabila budaknya ini mengalami penganiayaan sampai buta atau giginya tanggal, kecuali pembunuhan terjadi karena tidak disengaja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukum internasional menjunjung HAM, hak asasi manusia. Hukum di negara kita juga ada hukum perlindungan terhadap anak dan perempuan. Bahkan Undang-Undang Dasar memperhatikan hak bagi fakir miskin untuk hidupnya dibiayai negara. Jadi, semua peraturan, ketetapan, undang-undang, hukum, maupun adat istiadat dibuat. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi setiap orang dari tindak kekerasan. Tetapi kenyataan masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindak kekerasan secara terbuka maupun terselubung. Banyak orang miskin diculasi dan dijebak sebagai buruh migran di negeri lain, hingga penjualan manusia sebagai komoditi bagi para pemodal yang berkuasa tanpa rasa kemanusiaan yang berbelas kasihan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Pangkat tinggi menang dalam berperkara. Di manakah rasa keadilan itu? Kekerasan yang dibiarkan terus-menerus akan melahirkan kekerasan yang lebih besar lagi. Kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan, sebab akan menggiring sikap dan tindakan untuk balas dendam yang tiada habisnya. Sikap dan perbuatan ini melawan Tuhan sendiri. Bukan hukum Tuhan, tetapi hukum Tuhan adalah setiap orang dengan hati yang lembut, tulus bersedia mengampuni, mengasihi, dan mendoakan adalah solusi yang tepat dan benar untuk mematahkan lingkaran kekerasan. Tuhan tidak tinggal diam, sebab Tuhan akan menghukum seseorang berdasarkan perbuatannya. Oleh karena itu, mari untuk bersama-sama kita mentaati hukum Tuhan dengan saling mengasihi untuk menjaga keselamatan kita bersama. Selamat mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi ini Tuhan memberikan petunjuk bagi kami agar menghargai harkat dan martabat sesama kami, bahkan menghargai setiap ciptaan Tuhan, agar kami dapat hidup bersama untuk memuliakan Tuhan dalam berkarya di dunia ini. Mohon senantiasa bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.